Ari alam maksara eta palataran anuraka. Alam maksara adalah pelataran yang rata. Panasna ukur harita panon gue 7 hasta. Itu panas betul, merinding saya itu kalau udah nyanyi itu Pak, yang selawatan ini. Panon gue itu matahari yang jauhnya hanya 7 hasta. Anta ayah iu nggak ada tempat neduh. Bikin orang tempatnya. Coba bagaimana kita mau berteduhnya coba? Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin taliqu bika minka ilaihi wa bi'adadi man shalla alaihi wa bi'adadi ma'lumatillahi daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Abu Bun. Cuma 3 orang. Tapi Bun, wih, raya. Tapi jemaah peti kelompok, saya tua raja, mudah-mudahan barokah. Mateng para bini sepuh, ingkang kula muliakan, mugi-mugi diparingi barokah. Seluruh sedangkan ing sampun rawuh request mudah-mudahan barokah ya. Dulur-dulur anu paratos hadir mugi-mugi dipanggeuskeun ka Gusti Allah sareng kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barokahna. Semua mudah-mudahan yang hadir baik yang di luar ataupun yang di dalam, mudah-mudahan saya doakan yang pertama diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan hati kita yang keras menjadi lembut dengan wasilah kita mendatangi undangan. Yang ketiga, mudah-mudahan kita kemarin ketutup pintu rezeki kita dengan wasilah datang ke undangan ini dibuka oleh Allah rezekinya. Yang ketiganya, mudah-mudahan anak kita kembali ke jalan Allah dan nurut sama orang tuanya. Mudah-mudahan istri kita juga nggak ngejengkelin terus setiap bulan sekali. Ya, setuju tidak? Dan mudah-mudahan bapak-bapak saya doakan juga setia sama istri. Amin enggak kencang. Lagi ya. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. 2 kali saya ketemu bapak-bapak ini. Malam hari ini ketemu lagi. Saya mau nanya ini Pak, bapak-bapak, Pak kiai-kiai, para ustadz, para asatidz yang di dalam sama yang di luar, bosan enggak Pak ketemu saya? Tapi yang bener ya, enggaknya karena megang kotak bosan orang ini, bosan orang. Bosan enggak Pak sekali lagi saya tanya? Bosan enggak? Enggak kenceng.
Biasanya kalau cuma enggak 10 menit ngomongnya. Bosan atau tidak? Kenceng yang di luar, nggak apa-apa lah ya. Asal ngomong aja ya. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru cuma ngejawab salam doang dapat kue kotak tuh. Alhamdulillah. Penceramah apa belum? Baru datang ditodong ya kan gitu. Alhamdulillah. Nah itu bedanya Pak. Kemarin kita bulan-bulan kemarin 3 bulan yang lalu kita 2 bulan yang lalu melaksanakan 17 Agustus rame ya, di mana-mana ada panggung. Udah nggak corona lagi, betul tidak? Pokoknya mau kopi 3 teko habis, pokoknya nasi 2 bakwan, acara belum mulai habis, betul tidak? Itu yang nggak pengajian. Kalau pengajian model kayak gini, ustadznya itu kopi aja belum ada tuh. Betul tidak? Belum ada, gimana tuan rumahnya ini? Kemarin ada disinggung padahal itu ya. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau masalah kematian kita sudah mendoakan tadi 40 hari ya. Yang terpenting ini kita yang masih hidup, apa yang harus kita lakukan yang berkenaan dengan Maulid Nabi. Setuju? Oh. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, lahirnya Nabi Muhammad SAW tanggal berapa? Anak sing 25 mau kan? Tanggal berapa? Ini nggak ada yang lebih bagus lagi dari ini kan? Disangkut bae, wayahe doa, tetep mati, wayahe ceramah mau kenen mati kayak anak mapan. Hedok tanggung bulan Tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal. Ibunya Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Siti Aminah. Bapaknya namanya siapa? Cucunya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa? Pamannya namanya siapa? Abu Talib. Ya udah tahu semua, alhamdulillah. Cukup ya? Udah tahu semua aja gimana? Setuju tidak? Ya udah apa semua aja ini kan begitu. Berarti Pak, kita ini maksud memperingati Maulid Nabi walaupun wasilah berbarengan dengan 40 hari ini ada kisi-kisi, ada contoh tak banting pisan kok. Heran kita maksudnya Buyung gimana ceritanya ini? Lu menghina gua, waduh. Kemarin buat ulas, sekarang ngulang lagi. Masih aja kopi nggak keluar juga tuh. Berarti apanya sih? Mumpung kesini nih kok susu tak apa dah. Saya pantun juga nanti nih. Gitu. Coba, iya. Iya kurang ngaji kayaknya ya. Ada yang ngaji mau ngomong nggak enak bukan tuan rumah ya, ada ya. Gitu. Pokoknya mah bujang semakin di depan. Setuju tidak? Wih. Apa ini bang? Diganti yang bagus. Coba. Yakin ini bagus? Tuh, boy. Jaya kita kencengkin mah. Sampai mana tadi itu? Nah bapak sampai kopi. Jaya pengingetan. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita pasti pernah mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Telah nampak dalam diri Rasulullah SAW adalah contoh. Kalau bahasa kita nyemak contoh itu Nabi. Jadi bukan sekedar ketika nama Nabi Muhammad disebut itu kita langsung ucap sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kita harus mencontoh perilaku apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Lantas ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, mana orangnya? Betul tidak? Main logika loh ini, orangnya mana? Yang harus saya contoh apanya, kan begitu? Nah makanya baca sejarah. Itulah gunanya sejarah kitab-kitab Sinduk Duror, ya. Terus Dibaan,
Mahalul Qiyam dan sebagainya. Itu menceritakan autobiografi perjalanan para rasul, para ulama dulu. Itu maksudnya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ngapalin sejarah dengan ngapalin lagu lebih semangat yang mana? Lagu itu. Tidak bisa kita pungkirin ngapalin lagu. Makanya ulama kita menyampaikan sejarah dengan lagu-lagu. Maksudnya apa? Makanya orang lagi baca sholawatan di masjid, di musola atau di majelis kita jangan dimarahin. Belum apa-apa bid'ah itu mati. Berarti ada di sini orangnya ada. Datang orangnya. Pakai baju apa? Jangan ya. Walaupun kita cuma apal kulitnya doang, tahu kulitnya doang, ya. Apa coba isinya, coba sintudur, ya. Awas itu. Kalau berjanji dibaca ke. Al jannatu na'imu as'alul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Awalannya tuh badatu bismillatil aliyah umpamanya. Apa isinya artinya? Orang-orang itu doang. Karena tahu kul dibaca ke arti maknawiyahnya di dalam itu, autobiografinya siapa, perjalanan hidupnya siapa, profilnya siapa. Aja wadon, by the way, rolling FB, wih kenceng kalau sudah buka HP tuh lupa dunia akhiratnya. Udah jelas-jelas waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, jojong banget megang HP itu. Tapi barang kita maaf ini, barang kita ngising ning buri di WC, ada HP bunyi itu langsung itu cepet-cepet cebok itu nggak selesai itu langsung keluar itu. Benar tidak? Takut janda kelihatan. Jangan-jangan si itu nih yang kan gitu. Jangan diangkat. Punya bapak itu udah nggak boleh ngomong kalau buang air itu. Betul tidak? Ada di sini ada. Banyak. Oh sudah. Pantas saya dikirim di sini lah. Banyak katanya dulu. Nah bapak saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, kita mengenal sejarah dari lagam-lagam yang dilantunkan oleh para alim ulama. Supaya apa? Supaya kita mengingat, oh begitu contoh Nabi. Assalamun alaikum Zainal Anbiya. Yang kencang assalamun alaikum Afdal Anbiya. Nabi ini diturunkan pembawa selamat kalau yang ikutin aturan. Dia kenapa ikutin selamat? Supaya selamat ikutin aturan. Karena dia sebagai Zainal Anbiya apa yo? Sembuh kita makan Zainal Anbiya kan Zainal biar anak mengamir apa namanya. Zainal Anbiya itu adalah penghias para nabi. Penghias para nabi. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita kan tahu sejarahnya itu ya, malaikat kan protes. Ya Allah, kenapa engkau harus menciptakan makhluk lagi? Manusia lah. Bukankah manusia itu kalau sudah diciptain gontok-gontokan, sikut-sikutan? Bukankah manusia itu kalau udah musuh sampai batu bandara 3 minggu kata orang manusia mah? Kata si malaikat. Tenang malaikat, kamu nggak tahu, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Makanya di dalam sejarah itu nanti akan aku ciptakan manusia dari mulai Adam dan Hawa ini, dari mulai mereka inilah bibitnya nanti menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi yang mengikuti aturan. Apakah ketika Nabi Adam sudah diciptakan, apa ini namanya Abul Basar, ini namanya Muhammad? Bukan. Ini adalah Abul Basar, bapaknya para manusia yang cikal bakal untuk dijadikan manusia di muka bumi. Kenapa dia diturunkan? Kenapa dia jadi bapaknya para manusia? Karena di dalamnya ada Nur Muhammad sampai Nabi Nuh alaihi salam. Apakah ini Nabi Muhammad? Kata si Jibril. Bukan. Nuh ini itu mukjizatnya, dia diberi kekuatan oleh Allah bisa membuat perahu, bisa selamat dari banjir. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Termasuk sampai ke Ibrahim. Ibrahim zaman raja apa itu? Nah Ibrahim itu Raja Namrud. Karena dia Nabi Ibrahim ini ngebangkang,
Kata Nabi, kata bapaknya, hei Sida Ibrahim, kalian patung pun diporak-porak akan. Rupanya Ibrahim itu turunan wong Serang ki. Si Ibrahim itu aiba ulama boten uning ulama balik iba. Ngerti ya? Saya nggak tahu, Bah. Saya mah tahunya cuma ngegotong doang. Yang saya tahu mah kayaknya itu berantem goblok sirah. Lepas anjing bulat orang mungkin patung bulat. Lepas apa sih goblok katanya. Nanti ya. Bapak aja yang goblok katanya begitu. Kira-kira bahasa pokemnya seperti itulah. Orang udah tahu nah yang namanya patung nggak bisa bergerak, keris nggak bisa bergerak, apapun nggak bisa bergerak. Lah kenapa disembah? Mikir bapaknya, karena marah bapaknya nggak setuju di bawah kekuasaan Raja Namrud. Singkat ceritanya Nabi Ibrahim itu diikat, dibakar hidup-hidup, kumpulin semua kayu-kayu bayang, dibakar. Tapi Allah memberikan kekuasaan. Kata Allah, kuni ya naru wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, jangan sampai membakar Nabi Ibrahim. Jadi untuk ngedinginin api mah itu bacanya tuh Pak. Ya naru kuni bardan wa salaman ala, cuma namanya Ibrahim diganti dengan nama kita, Sahmat umpamanya. Ya narukuni bardan wassalaman ala Sahmat. Tuh. Pasti kalau kita tangan kita ditaruh di api, insya Allah melepuh. Ya Nabi bukan apa bukan kepiluan kita ngegorong tuh. Kenapa dia selamat? Karena di dalam dirinya terdapat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Isa juga seperti itu, bisa menghidupkan orang yang mati. Karena di dalamnya ada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Pak, apa yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbedaan akhlaknya sama kita. Beliau diturunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan adab akhlak. Bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana kita menghargai saudara kita yang sudah tahu ilmu, mimpin Yasin, bagaimana kita menghargai yang lebih tua supaya dia juga berani jadi imam. Ini udah bisa jadi imam semua kan ya? Insya Allah ya. Ya piraku amat kalau imam semua siapa yang makmum ya? Gitu. Tetap itu kasih kesempatan juga, jangan si A aja batolip aja kan pernah saya sampaikan itu karena emang pernah terjadi. Makanya penceramah itu mas sering mengangkat cerita ini karena pernah terjadi. Jangan sampai ada di sini. Kampung apa sih namanya ini lupa saya? Cirame. Kampung Cirame. Jangan sampai rebutan imam-imam Sirabai. Wis tunggu Pak RT aja yang biasa jadi imam, ngegantengin sama satu orang, jangan sampai tuh. Ini kan banyak santri, belajar yang benar-benar santri ya. Belajar yang benar-benar, nanti pada saat kamu sudah siap dan mampu memenuhi syarat dari imam, jangan ragu-ragu maju. Awas itu. Yang biasa azan juga bagusin azannya, makhrajnya bagusin, niatkan karena Allah dari hati. Tapi siap kalau imamnya nggak ada, yang biasa jadi imam, maju. Jangan ragu-ragu. Jangan kayak tempo hari kan begitu. Karena Pak RT nggak ada yang bisa jadi imam, terus sesepuhnya nggak ada, imamnya yang biasa ada nggak hadir karena ada acara keluarga, yang ada cuma muazin. Kan begitu, bingung. Saling tuding, sirabai, sirasim biasa, sirabai enak suara itu gemeter. Jangan ragu yang lain aja. Sirabai orang apa sirabai. Udah daripada kita ngesol maghrib, ya tapi kasih tahu ya, karena nggak biasa. Tapi harus berani Pak. Maju, begitu maju sambil ngegetar itu nggak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak itu Pak. Amin lagi. Lama itu nungguin bayar. Karena dia biasa tahlilan, kan Yasin yang dibaca. Yasin itu Pak. Saya ingat dia gimana kayak? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin mani. Wih, siram amin baik. Kasiran waladdallin. Karena apa? Karena nggak biasa Pak, saling tuding tadi itu tuh, main sikut ya. Nah, Bapak dan saudara-saudara apa bedanya Nabi Muhammad sama kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
waktu meninggalnya itu beda dengan manusia seperti kita. Sama, dia juga manusia, cuma bedanya ketika beliau mau meninggal, itu yang diingat itu bukan anak istrinya, Pak, tapi umatku bagaimana yang ada di Ciremai ini nih. Takutnya besok itu kiblatnya lain. Umatku kita masih gontok-gontok, masih musuh-musuhan sama tetangga, masih merasa pintar sendiri, masih nggak berbagi, masih keras kepala. Gimana? Itu maksudnya itu. Umatku bagaimana menjalankan sunnah-sunnah enggak, menghidupkan sunnah-sunnah enggak, masih nggak dia selain kemis tuh, masih dia nggak dia berbakti kepada kedua orang tua. Umatku, gimana umatku? Beda dengan kita. Kalau kita sama tinggalnya. Amir, Aminah, Rahmat, kumpul, merenek, kabar, ngomong, wasiat, kasih. Tuh, warisan itu tanah yang diperapakan, jangan dijual ya. Kenapa bapaknya Cina, goblok? Terus rokok gimana? Rokok kan mau bayar utang kemarin. Harta saja. Beda dengan Nabi Muhammad. Pun waktu nanti di akhir hayat nanti, pernah waktu itu saya dedangkan ya. Ari alam maksara eta palataran anuraka. Alam maksara adalah pelataran yang rata. Panasna ukur harita itu panas betul, merinding saya tuh kalau udah nyanyi itu, Pak. Yang selawatan ini panon itu matahari yang jauhnya hanya 7 hasta. Anta ayah iu nggak ada tempat neduh. Bikin orang tempatnya. Coba bagaimana kita mau berteduhnya, coba? Nggak ada pohon satupun. Ngan urang anu pakeu sibuk sana sibuk boro-boro mikirin anak, mikirin diri sendiri kita, nggak kepikir itu. Bingung mau ngadu sama siapa. Ngadenge neraka ngaguru yang dia dengar hanyalah lantuman orang jeritan-jeritan dari dalam neraka itu. Bingung. Waktu manusia belum dibangkitkan lagi, semua mati. Cuman Allah yang hidupkan. Ayo, yang dulunya ngaku hebat, tunjukkan kehebatan, kata Allah. Nah, yang bisa. Orang semua yang hidupin Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kitanya nggak bersyukur. Bukti nggak bersyukur apa? Pelit. Tahu pelit? Udang. Tahu udang? Kucir. Tahu kucir? Bakhil. Nggak tahu lagi Pak. Kalau dia mau melohok, kadang-kadang ngeting itu. Udah besok dimulai lagi. Jangan pernah mengharapkan dari balasan dari teman kita kalau beramal soleh, Pak. Pasti kecewa, bener tidak? Kita udah meri-meri, gua udah bantu lu, kirim gua minta bantuan, lu nya mau nyombai, nggak ada. Gitu. Assalamualaikum, cuman kita mau silaturahmi tuh. Datang-datang mau minjem utang itu. Belum apa-apa bersusun, betul tidak? Ada di sini ada. Pakai baju apa orangnya? Nah, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sehingganya Allah membangkitkan para malaikat dan menanamkan menugaskan malaikat Ridwan. Jaga itu pintu surga. Malik, jaga itu pintu neraka. Mikail, awas, siap kamu memberi rezeki ya. Semua malaikat dibangkitkan sesuai dengan tugasnya. Tapi Ridwan, jaga masukkan ke dalam surga orang yang pertama tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, terutama berjamaah. Yang kedua, masukkan segera orang-orang yang dermawan, yang gak hitung-hitungan. Yang ketiga, orang yang santun menjaga ukhuwah Islamiahnya dan menjaga hubungan silaturahim kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, yang gak pernah provokator tuh. Cepat masukin, yang cinta dengan anak yatim masukin. Tuh, cepat. Siap ya Allah, 86 malaikat kedua. Masukin semua yang murah hati. Orang yang hatinya bersih dimasukin cepat-cepat. Kemudian malaikat Malik, apa tugas kamu? Jaga neraka ya Allah. Apa tugas saya? Masukin cepat-cepat
sangkut bae maningin speaker ya. Balik masukin cepat-cepat orang yang nunda waktu sholat. Waktu sholat kayaknya anak demo ya. Masukin cepat-cepat balik orang yang nunda waktu sholat. Orang-orang bener tak banding jelas. Anak baik. Minjem sih kalian nyewa apa sih Pak? Masa ada uang nyewa lo? Untuk orang tua sendiri. Begitu amat ya. Ya nggak apa-apa, saya mau marah sama dia mau kali doang kan gitu. Nanti gantian dia ngomakin saya itu gitu ya. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, Malik, awas, masukin cepat-cepat orang yang menyepelekan waktu sholat. Cepat-cepat masukin orang yang ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jodoh aja megang gaple. Ada sini yang megang gaple masih? Masih ada? Hah? Masih? Jangan sia-sia itu apanya? Kan dulu udah pernah, masih ulang lagi. Wih, barang dicabut sama malaikat, marah ngomong apa? Pengen mah husnul khotimah, barang lagi plek, tarik gitu. Wah, ayo lo, husnul khotimah kayak gitu. Soul udah, kita doakan malam ini orang yang masih main itu kita doakan matinya dicekek setan, amin. Yang nggak amin berarti main, masih main itu. Hai, kita mah beneran ini beneran, Pak, tinggal dikit lagi. Nggak percaya tak? Bismillahirrahmanirrahim. 4 orang. Maaf ini bukan kebanting ini mah. Nagor, yang kemarin ikut pengajian Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wih, ada mirisnya Pak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi itu Pak. Berarti kita semua senang keindahan walaupun suaranya kayak kambing kecekek. Lumayan aja ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Allah. Masih adaan rupanya, sisa-sisa dulu ya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan ajal-ajalnya. Percaya kita semua penduduk akhirat calon mati semua percaya Pak ya? Percaya semua lah, goblok nggak percaya ya? Kita semua nanti ini 2 hari lagi mati, saya doakan kalau misalkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang di dalam juga 1 hari lagi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ikhlas ya? Saya juga tambah 100 tahun lagi, amin. Yang kan segiliran gua hilang, terserah saya lah kan gitu. Tapi tetap mati mah rahasia rahasia Allah, kita nggak ada yang tahu kapan matinya kenapa, siapa duluan. Tetap semuanya melewati pintu alam barzah namanya kematian kan. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Apa ketampanan kita? Apa kecantikan kita? Apa harta kita? Yo, apa anggeman kita? Sambut baik ini. Apa kodam-kodam kita? Udah ditaruh semua itu ditaruh. Ya. Banyakin taubat, banyakin istighfar. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi Muhammad itu pernah menganjurkan pada kita, siapa-siapa yang membaca 2 kalimat ini, dibanyakin baca 2 kalimat ini, maka iblis akan hancur luluh lantak. Maka iblis itu akan lari terbirit-birit, apalagi jin, kecuali jinul. Apa 2 kalimat? Yang pertama kalimat istighfar. Kalimat berarti kita banyak minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi pikiran kita kemana-mana, itu berarti yang istighfar mulut doang.
Sedangkan pikiran Victor kita nggak diistighfarin. Iya ya. Minum dulu lah sepatah kotak. Kurang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngajarinnya minum tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh Pak ya, mulut Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini Bapak, saya doang yang ngopi nih. Terus Pak ini ya Pak. Terus Pak ya. Berapa menit lagi nih? 2 jam. Berarti 2 kali amplop ini. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah ditetapkan menjadi penduduk akhirat, kampung akhirat yang kekal abadi nanti itu Pak. Kalau kita nyendernya ke tembok, tembok ini kan runtuh, kita ikut ambruk, betul tidak? Kalau kita nyendernya sama orang yang lebih kaya, orang kaya itu bisa dijatuh miskin, kita ikut melarat. Kalau kita bergantung nasib kepada pejabat, pejabat bisa digeser atau bisa terus dikena imbasnya kita, betul tidak? Tapi kalau nyendernya sama Allah, Allah tidak akan pernah ambruk. Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan. Allah tidak akan korupsi. Allah tidak akan digeser dan tidak tergeserkan. Kalau kita konsisten dengan hal ini, maka dukun di sekitar rumah kita tidak akan pernah punya tempat. Setuju tidak? Tuh, amin tuh. Dulu kenapa kita sering puasa Senin Kemis, sekarang jadi hilang auranya? Itu sunahnya bagus itu. Yang menyelamatkan kita di amal soleh nanti itu. Salah satu yang bisa menyelamatkan amal soleh, amal solihah. Udah kita nggak pinter, nggak pernah amal soleh. Ya cuma taunya cuma Senin Kemis, ya Senin Kemis dijalani. Dulu kenapa kita rajin baca Al-Quran, kenapa sekarang bilang tentang ketemu Yasinan udah bagus. Yasinan doang itu itu pas malam Jumat doang, itu pas ada tahlilan, betul tidak? Di sana, kalau di sini mah insya Allah tidak, tapi dengar-dengar setan di sana pindah ke sini ya tak. Bapak-bapak sekalian, dulu kita rajin berbakti kepada orang tua, nurut sama orang tua. Orang tua dulu apa? Nurut kita takut sama orang tua ya, gitu loh. Jangan dibuka, kita mah takut Pak, takut kualat. Tapi anak sekarang suruh jangan dibuka, tenggorokan emaknya dilihat, apa mak, katanya gitu. Orang sekarang itu, ada kan anak kita di sini ya kayak gitu ya, ada ya, ada di sini ada. Wih, tutupin. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini penting untuk kita. Kalimat yang kedua, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya kuatin iman ini. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui iman kamu ini dengan ucapan la ilaha illallah. Praktekin. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang tempat kita ngadu. Jadi kalau ada sesuatu hal apapun yang hebat, yang kasih dan sayang, tidak ada illallah kecuali Allah. Kita lagi ngadepin masalah, di situ ketahui dan kita diuji. Di situ kalimat tauhid kita yang di dalam jantung kita diuji, terpengaruh atau tidak. Kalau kita terpengaruh, maka ini nanti yang akan menuntun ketika kita amalan yang kedua, yaitu as-sholat khusyuk wa hudur. Sholat khusyuk konsentrasi. Bagaimana mau kalau sholat khusyuk kalau imannya nggak ada? Wong jelas-jelas sholat tahajud itu benar-benar bisa menaikkan derajat kita, maqamah mahmudah. Allahu Akbar. Ada suara nggak ya? Itu kok ada yang nangis di samping itu? Aduh, apa tuh ya? Lah ininya kemana? Jangan-jangan kayak grosek-grosek kayak tetangga itu. Gemeter langsung. Tahajud itu. Padahal mah dia mau mendekat gak berani sama kita. Nah itu Bapak. Bagaimana mau khusus karena imannya kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita nggak bersarang, tidak menghujam ke dalam dada kita. Yang kedua. Yang ketiga, untuk mengetahui sholat kita khusyuk, mengetahui ilmunya harus punya ilmu ma'al dzikir namanya. Dimana menuntut ilmu itu memang tujuannya untuk mengingat Allah. Ilmu apa? Ilmu agama termasuk mendatangi tempat takziah,
mendatangi majelis zikir, mendatangi majelis ta'lim semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Pak, insya Allah nanti kita akan memahami ilmu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Gusti Allah niku nek ngersakake tiyang dados sae niku dipahami babagan agami. Orang ngerti orang serang bener be yakin gitu. Allah itu kalau menghendaki orang itu menjadi baik, itu tandanya akan dipahamkan dalam urusan agama. Kita dikasih pemahaman, kita dikasih hidayah, kita dikasih ma'unah, kita dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu bagaimana? Ia sering kumpul dengan orang-orang yang soleh, sering kita baca Al-Quran, sering berzikir dan sering puasa Senin Kemis. Baru hal-hal itu akan timbul dalam diri kita, saudara-saudaraku sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti itu di yaumil qiyamah itu mudah akan mengenali kita karena kita semuanya nanti masuk surga. Cuma entah nomor berapa. Apa Rasulullah kenal sama kita? Mau kenal. Tapi ada cirinya. Cirinya apa? Dari siraman air wudhu. Siapa-siapa yang tidak pernah meninggalkan air wudhu atau menjaga sholat 5 waktu, maka Rasulullah akan mudah mengenali kita. Sini Maulana Muzakir sini. Kamu mah rajin ngasih tahu saudara-saudara kamu. Terserah mereka menurut apa enggak, yang penting kamu tetap aja ngasih tahu kulil haqqa walau kana murran kata Nabi Muhammad. Amin. Terima kasih. Wih, ngambil untungnya baik. Tapi tidak tetap ya amal mah Allah yang balas ya. Dan begitu. Nah, Rasulullah itu melihat tanda dari cahaya muka kita yang sering tersiram air wudu. Bukan karena turunan wali, bukan kita turunan kiai atau kita ustaz sekalipun. Dan kalau dia nggak pernah tersiram air wudu, menyepelekan rukun-rukun wudu, tetap Rasulullah tidak bisa mengenali kita, saudara-saudara sekalian. Nah, caranya itu Rasulullah mengenali kita dengan pancaran air wudu, pancaran muka yang terkena air wudu kita setiap hari. Itu dijaga sholatnya, bapak-bapak sekalian. Jangan sampai hanya kita jangan sampai kita KTP-nya Islam, kita orang Islam, tapi tidak dikenali keislaman kita hanya karena tidak pernah berwudu, bangun kesiangan, zuhur masih di jalan, asar masih kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran. Awas dulu, jangan tinggalin sholat maksudnya gitu. Itu saudara saya itu ya tadi ngomongin terus gini Pak Ustaz, supaya kita sholatnya rajin. Satu kuncinya, kunci rajin itu cuma satu, jangan malas. Dan kunci maju cuma satu, jangan mundur. Niatin karena Allah. Kalau sudah niatin karena Allah, tulus ikhlas, Allah nanti akan buka pintu rezeki kita semua. Nah, hukuman bagi dalam kitab As-Salatul Thoriq Ibnu Qayyim, siapa yang meninggalkan sholat isya satu kali, maka Allah tidak ridho kita memakan apa-apa yang di atas bumi satu. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat subuh satu kali, maka Allah akan menjebloskan kita ke dalam neraka 60 tahun, 30 tahun lamanya, rentang waktu 60.000 tahun di dunia. Kita saudara nggak bolehnya haram tiga, memakan hartanya, memakan darahnya, menjatuhkan harga dirinya, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi satu kali meninggalkan sholat zuhur, apalagi berjamaah, dosanya sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang Islam. Kiblat kita kemana? Yang tegas kiblat kita kemana? Kalau sholat ngadep siapa? Ngadep Allah. Arahnya ke kiblat. Satu kali ninggalin sholat asar, itu dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Kalau lagi dikasih tahu hukumnya ini iya. Gua ini. Besok diulang lagi. Saya udah kesalahan, saya udah ngasih tahu ya. Karena nanti di kuburan, menurut satu riwayat, apa nggak ada yang ngasih tahu kamu tolim? Nggak ngasih tahu tentang sholat, ancaman ninggalin sholat. Saya takutnya begini Pak, awas itu malam ini malam Sabtu ya. Takutnya nanti dengan izin Allah, saya jadi ahli surga, bebas kemana aja, main-main ke neraka. Takutnya, siapa nama kamu deh? Iya. Bapak namanya siapa? Eki. Minumnya bagus ya, bisa. Saya takutnya begitu main masuk ke neraka.
ketemu Eki gitu. Ai, Kang Eki, bukan ngapain di sini? Bukankah kita pengajiannya bareng? Itu doang tuh, Pak, saya khawatirnya itu. Ustaz juga kiai sebodo amat. Allah mengaruh kalau walaupun kita ustaz dan kiai tuh ustaz pengajian rajin udah kok di neraka. Iya kan. Kita memang saya memang pengajian rajin pakai sorban segala macam. Tapi kita durhaka sama orang tua. Tapi saya sholatnya sering kesiangan tak. Wah, pantas di neraka korek lagi. Ai, Mbak Tiwi, kenapa di sini? Kan dulu pengajian. Iya bener, cuma saya ngebantah sama laki saya, pantesan baik. Kalau saya malaikat jodoh sama anjing tuh. Takutnya itu, Pak, karena menurut satu riwayat ada peristiwa seperti itu. Penduduk surga itu boleh dan fasilitasnya lengkap, apa aja ada, termasuk rokok. Cuman apinya kalau kedudukan rendah. Makanya orang nggak ngerokok itu dua, satu penyakitan, kedua pelit kan gitu. Iya, jangan macam masa rokok. Kalau nggak ngerokok aja. Kalau yang ngerokok aja udah biasa ya kan begitu. Kalau penyakit, jadi dia yang ngerasain begitu ya. Duit kita, wih laju. Dawak. Nah, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, itu khawatirnya nanti kita ketemu di neraka semua. Pak, Bapak tahu laundry? Kita itu kan banyak dosa. Apa ada yang suci bersih di sini ngacung coba? Nggak ada, kita belum murah dosa. Begitu kita meninggal nanti itu mati nanti dikumpulin tuh batu kayak pakaian kotor. Pakaian kotor masukin ke dalam mesin, bayangin coba itu Bapak. Terus masuk digiling itu, waduh, digiling itu tujuannya apa? Supaya kotorannya lepas rontok. Bayangin coba, tangan Bapak aja masukin ke dalam mesin cuci. Sudah digiling, digiles, diambil, dibanting lagi. Jepret kayak kalau yang kotornya tebal banget itu. Jepret. Ini yang nggak sholat itu, wah saya digosok yang durhaka sama orang tua, gitu. Udah itu garingin itu kayak ikan asin itu, lohok aja itu. Siapa dia namanya deh? Saya bilang, siapa? Isang tuh. Kalau durhaka sama orang tua, menjadi sholat zuhur, misalnya sering itu ya, udah dihajar ditusuk sama besi panas, udah digergaji itu, ya udah bersih, dijemur di matahari itu. Gosong itu beneran itu. Kalau nggak percaya coba kita bakar tangan kita gitu. Nah, itu nanti kita semua gitu. Setelah itu baru belum sampai selesai di situ. Digosok, dirapihin jelas. Aduh, digosok. Serot, dari mulai kaki sampai kepala. Rontok itu. Terus, aduh. Kita kena api di kita aja melepuh, ya enggak? Ini digosok punggung kita, set, sampai rapi. Udah itu sampai situ tidak, dipisah-pisah. Ya kan? Dipisah-pisah yang celana-celana, yang daleman-daleman, ya kan gitu, yang kaos-kaos. Pengalaman kaosnya nyusun pakaian dia begitu. Nggak bisa kita digabung-gabung tuh. Susu. Baru kasih wangi-wangi, baru dimasukin ke dalam surga. Jadi jangan lebih enak gua sama orang Islam pasti masuk surga. Semua Nabi Muhammad masuk surga cuma disortir dulu neraka. Pintu pertamanya alam barzakh kuburan nanti itu, Pak. Kalau amal kita bagus, mudah-mudahan semua yang hadir husnul khotimah. Nanti teman kita di alam kubur nanti adalah teman yang bagus juga, kuburannya lapang semua insya Allah, amin. Ya, dikasih rezeki sama Allah bisa melihat surga dari alam kubur, amin. Tapi awas yang cuma malam ini amin doang, besok nggak berubah. Saya doain pokoknya temannya itu ular gede, amin. Yang nggak amin pengen berarti. Itu aja. Awas ya. Ini penting untuk kita. Yang penting mah kita nih. Lanjut. Tadi banyak ngomong lanjut. Sekarang mending kita suruh nombok ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang jelas kita berdoa mudah-mudahan ya Allah keluarga kita, kakak kita, nenek-nenek kita, orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cita-cita kita menjadi orang yang soleh, Allah memudahkan langkah kita.
dan paham menerima ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hadzal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ali Maulana yang telah menyampaikan tausiahnya atau nasihat agama untuk kita. Mudah-mudahan ini sebagai buah dari pelajaran untuk kita untuk selalu kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibadah atau